Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna ma'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di hadha sabran ma'suman. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wassalahu masduq kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Yang saya muliakan seluruh pelaksanaan ibadah puasa pengurusan surau Darussalam, yang saya muliakan barisan para imam, petugas surau serta sukarelawan surau, seterusnya tuan-tuan, adik kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pertama dan selamanya kita merapakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas berbagai nikmat yang telah sedang dan akan kita peroleh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita mampu bersyukur ataupun mensyukuri ataupun kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang karunia-Nya kepada kita, sama ada yang kecil ataupun yang besar, sama ada yang nampak ataupun yang tidak nampak, sama ada nikmat itu kita sukai ataupun nikmat itu yang datangnya dalam keadaan kita tidak suka. Contohnya, kalau orang menghadiahkan kita sesuatu, makanankah, pakaiankah, hartakah, uang ringgikah, itu nikmat yang datang dalam bentuk kita suka. Dalam bahasa orang Sarawak, ini ada orang si suka diberi duit, ini ada orang si suka diberi makanan, ini ada orang si suka diberi tanah. Walaupun tanah yang sekarang kita, tapi bila kita mendapatnya secara percuma ataupun dalam bentuk aja, kita gembira. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun di situ juga seperti yang saya selalu sebut, nikmat Allah Subhanahu wa taala juga datang dalam keadaan yang kita tidak suka. Contohnya, apabila Allah uji kita dengan kesakitan, kekurangan uang, masalah itu, masalah ini, Allah uji kita. Dan apabila kita diuji dengan sakit, ketika itu pertama kita redha dan kedua disuli dengan sabar, maka apa nikmat yang bersembunyi daripada sakit itu? Yang pertama, Allah akan beri pahala kepada kita terhadap redha kita, terhadap takdir yang menimpa kita itu, walaupun dalam bentuk yang kita tidak sukai. Kita redha, Allah bagi pahala. Dan diiringi dengan sabar, bukan sekadar redha tapi kita sabar. Di situ dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kifarah ataupun kafarah ataupun deduction. Allah potong dosa-dosa kita. Al-Makhluq, yang namanya manusia, apa juga kedudukan kita, apa juga pangkat derajat kita pasti tidak akan dapat lari daripada melakukan dosa dan kesalahan. Siapapun kita, bila kita melakukan dosa dan ada cara Allah, tidak cara Allah
selagi kita hidup, selagi itulah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kehidupan itu sendiri adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang Allah yang menciptakan, yang menjadikan kehidupan dan kematian itu, yang mana kematian dan kehidupan itu adalah merupakan ujian untuk Allah melihat siapakah di antara kita yang lebih baik amalannya. Tapi jangan keliru, jangan kita pikir Allah memerlukan ujian. Jangan kita pikir Allah memerlukan ujian untuk dia tahu kita okey, kita sabar ataupun tidak sabar. Allah tidak memerlukan ujian untuk nak tahu kita okey, kita lulus ataupun gagal apabila kita diuji. Allah tidak perlu kepada ujian. Tetapi siapa yang perlu kepada ujian itu? Kita inilah, sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang mengaku sebagai beriman dan seorang muslim. Kita yang memerlukan ujian itu supaya kita tahu Allah dekat kita ke surga. Ada sebab musababnya. Apabila Allah mencampakkan kita ke neraka pun ada sebab musababnya, supaya kita jangan bilang, kena aku untuk dikah kelas si pandai, sebab memang kau dah diuji, level kau macam dia. Kena aku untuk dicampur dengan orang pandai-pandai. Ya, kami orang telah menunggu kami orang telah mengetes kau, ternyata kau memang okey, maka kau kita pun tahu level kita kan, sama ada kelas A nya ataupun kelas C. Jadi maknanya tadi, ujiannya bukan untuk Allah, tetapi ujian untuk kita untuk kita menyadari siapa kita dan apa level kita, layak kita untuk masuk ke dalam surga ataupun layak kita untuk mengelak diri kita dicampak di dalam neraka. Saya lagi, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dalam keadaan kita suka dan datang dalam keadaan yang kita suka. Apa lagi contohnya? Nikmat ataupun kebaikan yang apabila kita peroleh daripada sesuatu yang kelihatannya macam si base, kelihatannya macam si sono, tetapi sebenarnya bagus untuk kita. Contohnya sakit, saya bilang sakit. Agak-agak dalam hidup itu yang banyak buat maksiat, yang banyak buat dosa, orang sehat ke orang sakit. Pernah kita negara orang sakit bersusunnya di body. Pernah kita nanya orang sakit yang melepak, nyirup mana akan mau. Ada kita dengar orang sakit ada sedang nak berzina. Jadi maknanya apabila kita sakit, Allah tutup pintu kejahatan, Allah tutup pintu keburukan yang kadang-kadang apabila kita sehat kita melakukannya. Bila kita sehat kita melayu di masa lalu, macam-macam yang kita di masa lalu. Mau kita try sibuk jauh tapi lepas isyak kita rawat di masa malam, macam-macam yang kita jaga. Rawat pertama paha ayam, rawat kedua paha hari, dan lainnya sebelum kita jaga. Ayam kita sendiri termasuk yang belajar juga. Sebab manusia juga apa?
sumiyal insan illa binisyan, maksudnya tidaklah kita dinamakan manusia melainkan kita memiliki sifat lupa. Nasia, manusia, nasia maksudnya lupa, lupa dan kadang-kadang buat lupa. Apatah lagi kita dengar ceramah dengan kuliah ni dengan kuliah kita dengar ceramah masuk terus leka, dengar ceramah leka 3 saat dan leka. Lepasnya yang lain ingatan kita ya. Jadi ialah sebab saya sudah mengulang biar berdekat di media kita, dan mudah-mudahan nyasi sekadar di media kita turun di hati kita, dan bukan sekadar di hati kita dapat kita implement, dapat kita terjemahkan dalam kehidupan kita apa yang ada di dalam hati kita. Ya kadang-kadang mau mendarat kau itu sukati dan tuduhnya bagus. Ini kau tahu, kau sih tahu apa yang ada dalam hatinya. Tahu sih apa yang dalam hati ada dalam jiwa, tahu sih. Tahu apa yang dalam hati kita tahu. Dan boleh kita bertanya, nya mulut terjadi, mulut tidak macam dia, tapi hatinya bagus. Nya bukan fitnah, nya mengumpat, nya berkata-kata keji, nya mengaku, tiba-tiba kita mulut terjadi, hati bagus. Apa kata Muslim 20? Mundanya kita, mundanya kaki mengumpat, mundanya kaki mengutuk orang, mengkeji orang, kaki mengaku. Kita pada hatinya bagus kan? Nabi Muhammad, ingatlah sesungguhnya di dalam badan kamu, di dalam jasad kamu ada seketul daging. Bila baik dagingnya, baik panca indera kita. Bila dagingnya bermasalah, bila dagingnya buruk, bila dagingnya si betul, akan terkeluar. Si betulnya melalui mata akan keluar dari betul. Menjaga perempuan macam mesin pengipas. Ustaz, ya pengalaman kan pengalaman buat. Munak bohongnya keluar dari telinga. Oh ya, dan juga dengan cerita dia setelah hari makan dari adik. Oh lu ada adik. Muncul kewajiban lagi di mulut. Saya tadi nak bila bohong kewajiban mulut nampak. Saya umur alhamdulillah tahun waktu 51 bergaul dengan semua peringkat biar ketika peringkat biar sekolah rendah, remaja, belia, dewasa, sampailah usia emas intan berlian batu mata. Dan usia macam-macam ada ekspor bagi wanita. Sebab biarlah saya makan kelina. Bukan di mana. Saya asam saya, niat saya, tekad saya tiap-tiap kali sebelum tidur dan apabila baru tidur tiap kali pun saya bilang, saya selalu ulang benda itu. Aku contoh yang tidur, aku Simon nak fitnah orang. Aku sibuk nak buat ubah. Aku sibuk nak berkelakar kecil. Aku sibuk nak berlaku. Ya, baru tidur. Selepas mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, astagfirullah 3 kali. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Habisnya tekad kalau sibuk mengumpat, sibuk fitnah, sibuk mengumpat, sibuk berkacau bohong, sibuk nak berlaku. Dia kata awal pagi, lepas duduk pergi ke suruh, lalu membuat Tuhan disuruh. Cik perlu nunggu di pasar di kedai kopi, disuruh nak kita berjemaah membuat Tuhan. Berjemaah. Ya malah sudah kursi seperti onding kursi itu. Kita nak kata-katanya, kita jaga. Membuat kursi. Berbuat ya, kalau berbuat action bukan main. Macam bapaknya aku suruh tu.
di baik dia ada apa ada tujuan action kami buat dia diumpat, dia difitnah, dia dikeji, dia mampu. Panjang jawab kelima ada panjang. Jadi sudah pegang, ya. Allah boleh apa tadi cintanya kepada kita seperti apa kita bicarakan. Apabila Allah boleh cintanya kepada kita, di antara yang saya saksikan, Allah akan beri kefahaman beragama dalam kehidupan kita. Mananya kita akan mengharungi kehidupan melalui kehidupan itu dengan madua ataupun pimpinan agama. InsyaAllah kita pasti lagi membicarakan tentang keutamaan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apabila kita bertobat, apabila kita bertobat, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara manfaatnya, di antara faedahnya, di antara keutamaannya, kita akan dicampakkan dalam hati kita saling sayang penyayang. Kalau kita mencinta Allah, di antara kita akan saling sayang penyayang. Okey. Dan seterusnya, apabila kita saling cinta mencintai, disebutkan di pertemuan depan, kita akan mendapat tawaran Allah pada masyarakat juga. Bahkan si tunggu di pada masyarakat, kita di alam kubur pun akan mendapat nikmat daripada manfaat daripada saling sayang penyayang. Di mana kita dituntut untuk bersaudara. Di alam kubur kita akan ditanya, siapakah saudaramu? Siapakah saudaramu? Macam mana kita nak menjawab, siapakah saudaramu? Kita pun menjawab, umat Islam adalah saudaraku. Bukan jawaban skema macam dia yang Allah mau, tetapi Allah mau bukti kita di dunia itu. Mengakui sebagai saudara boleh dan tenang. Mengakui sebagai saudara boleh dan tenang, tapi diakui belum pasti. Kita benar betul mengaku sebagai hamba Allah boleh saja. Boleh sih kita mengaku sebagai hamba Allah, boleh, tetapi diakui belum pasti karena ada syarat. Demikian juga mengaku bersaudara boleh, siapapun boleh mengaku bersaudara, tetapi ada syarat. Ada syarat kita diakui sebagai orang yang saling bersaudara, orang yang saling cinta mencintai. Okey, baik. Seterusnya kita akan mendapat keistimewaan ataupun anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Kita akan dipakaikan pakaian istimewa, dipakai istimewa dan mendapat hidangan istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang saling sayang penyayang. Baik. Kita pergi kepada kaifiyah. Bagaimanakah kita nak menyuburkan perasaan kasih sayang di antara kita? Bagaimana kita menerima dan seterusnya menyuburkan perasaan kasih sayang di antara kita? Sebelum daripada itu, saya nak beritahu apa pentingnya. Apa pentingnya kita saling sayang menyayangi ini? Pentingnya banyak. Satu saja, kita perlu sayang menyayang untuk mewujudkan suasana yang harmoni di dalam kehidupan itu. Kalau kita sayang menyayang, pasti akan wujud suasana yang tidak harmoni. Kalau kita tidak saling sayang menyayang, pasti akan wujud suasana yang tidak harmoni. Sama ada dalam keluarga kita, dalam pikiran kita, dalam masyarakat kita, ataupun dalam jemaah suku, ataupun di mana-mana. Contohnya itu macam di berasa. Mun siapa saling sayang menyayang, pasti wujud di apa? Suasana yang tidak harmoni, suasana
keko, ataupun dalam bahasa Belanda sengkul. Si selesa jangan beri salam. Beri salam pun sekadar formality. Jangan diseja. Jangan isi. Jangan kemudian beri salam kasih beda. Aku jadi orang apa? Aku Islam kerja. Aku boleh kerja. Sifatnya beri salam. Salam adalah ibadah. Salam adalah doa. Salam adalah penghargaan. Salam adalah pemberian kita kepada saudara kita. Salam adalah ibadah daripada Allah. Bila kita yakin bahawa itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kena follow, kena ikut macam ni. Allah juga kita beri salam dan ini gaya salamnya dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mati dah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari umurnya 3 sampai umurnya 50, assalamualaikum. Jawab salam saja, Waalaikumsalam. Padahal doa adalah ibadah, doa adalah salam adalah ibadah dan salam adalah doa. Dan kita kena ikhlas dan bersungguh-sungguh kita mendoakan orang. Assalamualaikum. Dan bukan sekadar basa-basi, bukan sekadar mukadimah, pembukaan kita pertemuan, tetapi memang kita berniat untuk mendoakan saudara kita. Assalamualaikum. Mudah-mudahan keselamatan, mudah-mudahan kesejahteraan menjadi milikmu ataupun kepadamu. Salam sejahtera ke atasmu. Kita saling berdoakan. Waalaikumsalam. Dan ke atas ada juga keselamatan. Saling mendoakan. Nabi menyebut dengan betul-betul, saya ulangi hadis ini, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum bainakum fafshus salam. Dengan betul-betul apa maksudnya? Kamu tidak akan masuk surga seandainya kamu tidak beriman. Kamu tidak akan masuk surga seandainya kamu tidak beriman. Tapi menyebut. Dan kamu tidak dikira sebagai beriman seandainya kamu tidak berkasih sayang. Tengok. Untuk masuk surga kita perlu beriman. Untuk menyempurnakan iman kita, kita perlu berkasih sayang. Nabi melanjutkan, awala adukum asyadda fa'atum tahabbtum bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan, satu perbuatan yang apabila kamu melakukannya, kamu mengamalkannya, kamu melaksanakannya, akan menumbuhkan kasih sayang yang kalian. Fafshus salam bainakum. Maka sebarkanlah salam di antara kamu. Ingat tuan-tuan, salam bukan formality, salam bukan basa-basi, salam bukan bagian kalimat kita nak emosi. Salam adalah tuntutan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ada, kamu tidak akan masuk surga seandainya kamu tidak beriman, dan kamu tidak dikira sebagai orang beriman seandainya kamu tidak berkasih sayang. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kamu beramal dengannya, yang kamu melaziminya, kamu melakukannya, akan menumbuhkan rasa kasih sayang antara kamu. Fafshus salam bainakum. Lakukan diri sebagai salam di antara kita. Ya Allah yang bantu. Saya ulangi. Ibadah di dalam Islam ada 3 sebelah. Ibadah di dalam Islam ada 3. Yang pertama, modal yang besar. Modal yang besar dan pelaksanaannya susah. Modal yang besar, pelaksanaannya susah. Bola masjid, mampu kita bola masjid, si mampu. Ini kita mampu bola masjid. Paksa kerajaan kita boleh. Pergi haji modal yang susah, pelaksanaannya susah. Sampai mana pergi haji senang. Si ada pergi haji senang. Banyak mudah sebelum, semasa dan selepas. Nak pergi haji ya, panjang cerita. Pergi haji modal yang besar, pelaksanaannya pun susah. Tolak dulu. Ibadah nomor 2, modalnya kecil. Pelaksanaannya susah. Modalnya kecil, tetapi pelaksanaannya susah.
Modal yang kecil pelaksananya susah. Puasa sunat, silakan lagi puasa. Puasa sunat tu modalnya niat saja, tapi nak ulang tu tapi ya pun Tuhan juga ulang tapi. Apa berkait dengan itu? Kata-kata. Yang ketiga, ibadah modalnya kecil dan pelaksanaannya senang. Modalnya kecil, pelaksanaannya senang. Apa contohnya? Beri salam si belum bola kita saja. Apa bola saya? Bola kita saja. Kita salam. Apa bola saya? Bola soal permohonan. Application letter untuk salam. Si belum kita saja. Si belum soal permohonan. Beri salam. Assalamualaikum. Si sampai semenit. Subhanallah. Suka. Suka. Coba musaki. Mabuk kita. Siapa sekali salam musaki. Saking untuk kita, siapa yang dapat itu dapat 100 kali bersalam, iPad, handphone, bike, biskal, handbike. Hati kita untuk dunia itu aduh. Siapa dalam sebulan dapat 10.000 salam, karena Allah cepat pun. Kalau cepat 20 poin. Kalau kita cuti sebulan, kau cuti sebulan pun tak ada salam. Aduh. Tapi bila disebut salam, pahala besar salam membuat ke surga. Bagi apa ke surga? Bila kita termasuk dalam umat macam dia, kita orangnya cinta dunia. Kita langsung suka jumpa dia tadi. Tapi kita tak bayar. Masuk surga jumpa dia tadi. Bukan amal itu modal teknik pelaksanaannya senang. Memberi salam. Jadi saya menyerulah kepada kawan-kawan yang hadir, jangan kita rugi, jangan kita jadi manusia yang rugi. Kalau dalam dunia itu, kalau bisnes ini ada orang rugi, ada orang rugi. Modalnya orang belajar, kalau sebelum rugi jual tak dulu, contohnya lah. Ini ada orang rugi. Apalagi bisnes, belinya baju bandar. Timur negara sedikit, jual lebih 10 ringgit. Ini memang betul. Tapi bila kita disuruh bijak, smart dalam beribadah, kena kita semua ikut. Udah dosa kita budak, dosa lagi budak banyak lalu. Dosa dengan Tuhan, dosa dengan Nabi, dosa dengan makhluk, dengan mak bapak, dengan bini, dengan anak-anak, dengan adik-adik, dengan keluarga, dengan jiran, dengan masyarakat, banyak lalu dosa kita. Tapi bila Allah beri modal yang kecil, pelaksanaannya senang, si jual kita mau olah, si pandai saya berapa pagi, kan? Senangkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Umpamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi saya tahu. Jadi apabila Allah hidayah kepada kita untuk hadir, Allah tunjuk kepada kita untuk mendalami ilmu agama, kita kena bijak dalam beramal. Nak pula amal yang besar, silakan. Betul tak? Silakan. Nak terima 50, 3 bulan dan nak 50 ya. 50. Nak wakaf, apa yang kita wakaf? Nak wakaf senjata, kita semua. Nak wakaf kain, kita semua. Nak wakaf itu kita semua wakaf. Berat. Jadi ulama mengajar kepada kita, mau kita simak, mau kita berharap, mau kita pahit, nak pula ibadah yang berat, yang besar-besar, olah yang kecil-kecil
Jangan rasa segan, jangan rasa malu. Uang-uanglah. Sebab saya dulu ada sama uang ide atau uang untuk jalan apa Ustaz Wabi, semua orang di salam, semua orang di jalan, semua orang mau bersalam, semua orang mau di jalan. Ya, memang usaha bola, usaha sunat, saya mampu dia mulai tu, tapi kita usaha sunat saya ada, kita dia mulai saya ada, tahajud saya ada, bola tak kecil-kecil. Kita tu pemalas, ni ada kita tu lagi. Jangan kata dia mulai, jangan kata dia mulai. Solat sebelum dan selepas pun tertulis. Okey tak, dia mulai kita pada siapa kita, dia mulai tanya apa perlu lalu di mata kita siapa. Pun kau dah tidak dapat dia mulai. Duha malah ni. Kalau dia mulai malam lagi mata mengatuk kita kena kami di mata, kita kena wedding di mata. Fine, dimaafkan. Untuk duha untuk dibolah. Angkat-angkat ada di kawan. Kan sebab orang akan terserkan guna khairat supaya dua. Itulah kaya dengan amal, kaya dengan pahala insyaallah. Jadi saya ulangi, kalau kita tidak mampu untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang terbesar, jangan hingga kecil-kecil ya. Beri salam. Kemudian apa? Zikir. Kemudian apa yang kita senyum. Senyum kan pakai berdua aja. Mulai jiwanya betul. Pasal beri tiga. Itu bukan baca itu atau baca di bukan. Baca itu semua pas sebenarnya. Senyum. Ya Allah ya Tuhan. Saya kerja peduli kepada anak saya. Ustaz DKG ya, Ustaz Syokoka, Ustaz YB ya, ada saya dah di sana. Yang penting bila sebelum ikhlas, pahala akan kita peroleh daripada amalannya simple. Amalannya simple tetapi mendatangkan pahala. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang macam sampai dia yang kita mampu yang ada apa itu adalah kelemahan saya sendiri. Ketika saya doakan saya untuk terus meningkatkan ilmu dan meningkatkan amal, mudah-mudahan akan manfaat untuk diri saya dan manfaat untuk berbuat muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.